Siapa saja yang menjaga salat, Allah akan menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tazkir wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalata 'alal khair ibtiga wajillahi wa marratihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Fathul Ilah, masih membahas tentang kewajiban salat 5 waktu. Fas-shalawatul khamsu ma'lumatun wajibatun mahtumah. Salat yang 5 waktu adalah kewajiban yang maklum, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Yakfuru jahiduha, menjadi kafir orang yang mengingkari salat. Wa yuqtalu tarikuha, dan dibunuh orang yang meninggalkan salat. Walaysa lahu ma'dzirah, tidak ada keringanan, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Walau fi ghamaratil maut, meskipun dalam keadaan sakaratul maut. Fayalaha min sakrah, ya. Meskipun dalam keadaan sakaratul maut, tetap wajib menjalankan salat 5 waktu. Fa yusalli hatta idza ajaza 'anil ima bi ra'sih. Maka ya, di dalam Islam, ya, dalam fikih Islam, seseorang misalkan tidak bisa salat berdiri, boleh salat duduk. Tidak mampu duduk, boleh salat berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh terlentang, dan seterusnya. Fa yusalli hatta idza ajaza 'anil ima bi ra'sih. Ya. Maka ia salat, ya, sehingga apabila dia enggak mampu untuk menundukkan dengan kepalanya, au ma'a bijafnihi, maka dia memberikan dengan kedipan matanya. Fa in ajaza, tidak mampu, jangankan untuk berkedip, ya, tertutup matanya, ya, namanya sudah koma, ya, dalam keadaan sakarat, ajrol arkana ala qalbi, maka dia melintaskan rukun-rukun salat itu di hatinya. Maka kewajiban bagi setiap keluarga yang misalkan ada dari anggota keluarganya yang sedang sakit, jangan dibiarkan misalkan dia tidak sholat, menganggap karunia, ya, kesian dia sedang sakit, nanti aja kalau sudah sembuh nanti dikodok. Tidak bisa gitu. Meskipun sedang sakit, harus kita ingatkan untuk sholat. Misalkan seorang cucu menunggui kakek atau neneknya sedang sakit, ya, diingatkan, sekarang sudah waktunya zuhur, ya, nek, ya, sekarang sholat, ya, ya. Beliau kita ingatkan, pasti dengar di hatinya itu, ya. Kita ingatkan bahwa saya sekarang waktunya zuhur, nek, sholat zuhur, ya, boleh dijama dengan asar ketika sakit seperti itu. Jama zuhur dengan asar. Ketika datang maghrib, sholat maghrib, jama dengan isya, seperti itu. Sehingga Islam sangat memberikan kemudahan, ya, ketika misalkan kita sakit, kita bisa menjamak sholat tersebut, ya. Kullu dzalika liridha rabbih, semua itu yang kita lakukan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaddu min dzalika, yang lebih dahsyat dari itu semua, annaha la tasqutu fi syiddatil khauf, bahwasanya salat tidak menjadi gugur dalam keadaan sangat ketakutan. Ketika misalkan sedang perang berkecamuk, ketika gempa bergoncang, ketika banjir bandang, ketika angin topan bertiup kencang, tetap seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Diriwayatkan bahkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, setidaknya ada 16 kali peristiwa syiddatul khauf, sholatul khauf, sholat dalam keadaan sangat ketakutan. Segitu itu dalam keadaan perang berkecamuk, tetap diwajibkan sholat. Apalagi ketika dalam keadaan santai, ya, atau sakit dan sebagainya, tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Wala fi ma'arakatil kufar, termasuk juga ketika memerangi orang-orang kafir, tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat, tidak gugur kewajiban sholat tersebut. Bal yusolliha kaifa amkanu, bahkan
boleh dia melaksanakan sholatnya bagaimana memungkinkannya, bagaimana kesemampunya. Rakiban wa masyan, baik sedang berkendara kuda, datang waktu asar, sholat dia naik kuda. Wa masyan, maupun sedang berjalan, sedang memegang panah, memegang tombak, sholat sambil apapun keadaannya. Wa yumi'u birruku'i wa sujud min mura'atil adabil azkar, dengan dia menundukkan ketika ruku dan sujud. Kalau ruku, ya, sujud lebih rendah daripada ruku, untuk dengan disertai ma'amura'atil adabul azkar, disertai dengan menjaga adab-adabnya, menjaga zikir-zikir dan bacaan-bacaannya. Wa ma dzalika illa li'udmi syan, hal itu tidaklah diwajibkan kecuali karena betapa besarnya perkara salat ini. Wa talabil kauni daiman fi hadir rahman, dan bertujuan untuk senantiasa mendapatkan keridhaan di dalam ridha Allah, hadratur rahman, allati hiya qurratu ainin fi safwatil akwan, di mana salat itu adalah merupakan permata hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famukhrijuha an waqtiha fasikun mazmum, salat di luar waktunya, sengaja melaksanakan salat keluar dari waktunya, itu adalah fasik dan tercela. Umadiha jahilan bihajaratil bu'di marjum, dan orang yang melaksanakan salat dalam keadaan jahil, tidak berilmu, itu akan menjadikan semakin jauh, ya, seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa muqimuha awwalal waqti wa fil jamaah maqbulun marhum, orang yang melaksanakan salat di awal waktu dengan cara berjamaah, dia akan mendapatkan amal yang dikabul oleh Allah dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Wa musalliha aw akhiral waqti aw wahdahu muflisun mahrum, orang yang melaksanakan salat di akhir waktu atau salatnya sendirian, maka dia adalah orang yang bangkrut dan orang yang terhalang dari rahmat Allah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Hajar fi Mukhtasar al-Idah, berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Mukhtasar al-Idah, al-hadar minat taqsiri fi salat. Hati-hati jangan sampai melalaikan salat. Fa innaka law hajjata alfa marratin, karena sesungguhnya kalau kamu melakukan haji 1000 kali haji, wa dayya'ta salatan, dalam keadaan kamu menyia-nyiakan 1 kali salat, ya, menyia-nyiakan 1 kali salat, meninggalkan 1 kali salat, au akhrajtaha an waqtiha, atau kamu mengeluarkannya dari waktunya, kunta khasiran, kamu adalah orang yang rugi. Wa kana tarkuka lil haji khairan laka, dan harusnya kamu meninggalkan 1 kali haji, ya, meninggalkan haji itu lebih baik bagimu. Wa katsirun yudimuna hu ay al hajj, banyak orang yang mendawamkan terus-terusan pergi haji, wa yudayyuna, tapi dia menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Wa khasarun wa dhalal mubin, itu adalah suatu kerugian dan kesesatan yang jelas. Qadruya, dan sungguh telah diriwayatkan, anna fi ba'dil ahadis, bahwasanya di dalam sebagian hadis-hadis, anna tarika shalah yamutu dalilan ja'ian asyan, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia akan mati terhina, kelaparan, kehausan. Walau suqiya bihar dunya marawi, kalau dia dikasih minum dengan lautan dunia, tidak akan hilang hausnya. Wa anna qabrahu yudayyaqu alaihi hatta takhlif talifa ad'ala'uhu, dan bahwasanya kuburnya itu kalau dia sudah mati akan disempitkan oleh Allah taala, dihimpit sampai bernyatu itu tulang-tulang rusuknya. Uyuqadu alaihi naron, dinyalakan untuknya api di dalam kubur nih. Yataqallabu ala jamri lailan naharan, bolak-balik dia dipanggang di atas bara api siang malam. Uyusallatu alaihi fi qabri subban ismuhu syuja'ul aqra, dia akan dililit oleh sebuah ular besar dalam kuburnya yang namanya ular syuja'ul aqra. Ainahu min nar, kedua matanya dari api. Wazbaruhu min hadid, kuku-kukunya dari besi. Tulu kulli zufrin masiratu yaum, panjang setiap kuku sepanjang sejauh perjalanan 1 hari. Perjalanan 1 hari. Yukallimul mayit, dia akan berbicara kepada mayit. Fayaqulu lahu, berkata tuh Su'ban itu, ular besar itu, Syuja'ul Aqra, ana Syuja'ul Aqra, aku ada Syuja'ul Aqra. Wa sautuhum mithlu ra'dil qasib, suaranya bagaikan kilat yang menyambar. Yaqulu,
Berkata tuh ular itu, amarani Allahu Ta'ala, Allah perintahkan aku, an adribaka ala tadi'i salati subhi ila ba'da tulu'il syamsi, untuk memukulmu karena kamu telah menyia-nyiakan sholat subuh sampai setelah terbit matahari. Diakhirkan sampai terbit matahari. Wa adribaka ala tadi sholati zuhri al asri. Aku ditugaskan, diperintahkan untuk memukulmu karena kamu telah menyia-nyiakan sholat zuhur sampai ke asar. Wa adribaka ala tadi sholatil asri ila maghribi. Dan aku diperintahkan untuk memukulmu karena kamu telah menyia-nyiakan sholat asar sampai ke waktu maghrib. Wa adribaka ala tadi sholatil maghrib ilal isya. Dan aku ditugaskan untuk memukulmu karena kamu telah menyia-nyiakan sholat maghrib sampai ke sholat isya. Ditunda sampai sholat isya. Wa adribaka ala tadi sholatil isya ilal fajri. Dan aku ditugaskan untuk memukulmu, menghancurkanmu, menyiksamu karena kamu telah menyia-nyiakan sholat isya sampai ke waktu subuh. Wa kullama darabahu darbatan, dan setiap kali dipukul satu kali pukulan, goso fil ardi sab'ina zira'an, menembus dasar bumi sampai 70 hasta. Sekali dipukul menembus ke dasar bumi 70 hasta, sekitar 35 meter sekali pukul. Wa yudkhilul malaku azfarahu ilal ardi fayukhrijuhu. Malaikat memasukkan jari-jarinya sampai ke dasar bumi, fayukhrijuhu, dikeluarkan lagi. Ya, setelah nembus ke dasar bumi, dikeluarkan lagi dengan kuku malaikat. Fatsumma yadribuhu, dipukul lagi terus gitu, seperti itu. Fala yabrahu tahtal ardi mu'azzaban ila yaumil qiyamah. Terus menerus dia berada di bawah bumi, di dasar bumi dalam keadaan tersiksa sampai hari kiamat. Siksaan buat siapa? Siksaan untuk orang yang meninggalkan salat. Nauzubillah, nauzubillah. Fassalah, as-salah. Salat ibadallah, wahai hamba Allah. Man hafidhaha hafidhahullah. Siapa saja yang menjaga salat, Allah akan menjaganya. Wa man dayya'aha, siapa saja yang menyia-nyiakan salat, dayya'ahullah, Allah akan menyia-nyiakannya. Wa ba'a bighadabin minallah, dan dia terus-menerus dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Fa awwal waqtiha ridwanullah. Awal waktu salat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhu afwullah. Akhir dari waktu salat adalah afwullah, maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla shalawatil khamsa li waqtiha. Siapa saja yang salat 5 waktu, siapa saja yang melaksanakan salat 5 waktu, wasbaghalaha wudu'aha, menyempurnakan wudunya, wa atammalaha qiyamaha wa ruku'aha wa sujudaha wa qiyamaha wa khusyu'aha, dan dia menyempurnakan berdirinya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan berdirinya dan khusyuknya, kharajat wa hiya baydha'u musfirah. Salat itu akan keluar dalam keadaan putih bersinar bercahaya. Taqulu, berkata itu salat, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu telah menjagaku, kata salat. Wa illa, kalau tidak seperti itu, tidak dijaga berdirinya, tidak dijaga ruku, sujudnya, khusyuknya dan sebagainya, kharajat wahya sauda'u muslimah. Salat itu akan keluar dalam keadaan hitam, gelap, kelam. Taqulu, berkata itu salat, dayya'aka Allah kama dayya'tani. Semoga Allah sempitkan, Allah sia-siakan kamu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku, kata salat. Hatta idza kanat haitsu syaa Allah, sampai apabila terjadi di mana Allah kehendaki, tulafu kama yulafu sabul khalaq, dilipat ya, salat itu seperti melipat baju yang lusuh, fayudrabu biha wajhu, dilemparkan ke wajahnya akibat salat yang tidak benar, akibat salat yang tidak berilmu. Demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita senantiasa terus termotivasi untuk memperdalam ilmu agama, khususnya ilmu tentang salat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.